Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas satu bab yang penting yaitu pada bab as-sabi' wal 'ishrun, yaitu bab 27, ma jaa fit tatayyur, at-tatayyur, ya. Ma jaa fit tatayyur. Baik, sebelum kita masuk ke matanya, ya, penting kita sampaikan bahwasanya bab ini sangatlah penting untuk diketahui oleh seseorang agar mereka tidak terjerumus tentang berbagai bentuk tatayyur ataupun berbagai bentuk kesyirikan-kesyirikan yang zaman dahulu sampai hari ini, ya. Tatayyur, ya, atau yang biasa kita kenal sebagai takhyul atau tahayyul, ya, tahayyul ataupun khurafat, ya, maknanya adalah mengait-ngaitkan kejelekan. Nah, ini dia, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa, ya, ya, di antaranya ada Fir'aun, qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, ya. Tatayyarna, kalau mereka ditimpa kejelekan maka Musa yang salah, ya, seperti itu. Jadi artinya apa makna tatayyur, itu mengait-ngaitkan kejelekan atau keburukan atau kesialan dengan sesuatu yang dilihat, didengar, baik berupa angka-angka, ya, baik berupa angka-angka, fenomena alam, ataupun perbuatan dan kejadian tertentu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejelekan tersebut, baik dalam tinjauan syariat maupun fakta di dunia nyata. Nah, ini dia. Ya, jadi kira-kira begitu ya terjemahannya, itu mengait-ngaitkan kejelekan atau keburukan atau kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, ya, baik itu berupa angka-angka, ya, percaya pada angka-angka gitu kan, ataupun fenomena alam, misalnya kondisi alam lagi begini, oh ini begini nih, nggak boleh nih, ya. Ataupun perbuatan dan kejadian tertentu, ya, ataupun perbuatan kejadian tertentu, misalkan orang katanya kalau kalau wanita apa namanya makan di atas panci dia susah dapat suami misalkan, atau potong kuku malam hari, ya, macam-macam ya, perbuatan tertentu ataupun kejadian tertentu, ya, kejadian tertentu, misalnya kejadian ini, oh karena ada ini, ya, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejelekan tersebut, ya, baik dalam tinjauan syariat maupun fakta di dunia nyata. Ini dia at-tatayyur. Nah, kata tatayur dari kata ta'ir. Ta'ir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum ta'ir. Ta'iri wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru. Ya, ta'ir artinya adalah burung. Ya. Kenapa disebut dengan tatayur ataupun dia diambil dari kata ta'ir yaitu burung? Sebab asal muasal penamaan ini adalah kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah dahulu yang ketika hendak safar biasa mengusir jenis burung tertentu, ya. Jika ternyata burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Artinya perjalanan mereka berkah dan perjalanan insya Allah diridhai, tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka akan membatalkan perjalanan mereka. Ya, ini bisa kita jumpai dari dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid karya Sulaiman bin Abdullah, ya, ada juga dalam kitab Faidul Faid Al-Qadir, ya, karya Al-Munawi. Demikianlah asal usul muasal penamaan tatayyur itu, ya. Hingga akhirnya kata tatayyur digunakan secara umum. Ya, awal-awal khusus untuk burung saja, ya, penyempitan makna. Kemudian akhirnya
kata tatayur tersebut digunakan secara umum untuk sikap meyakini bahwasannya segala bentuk yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan, bukan hanya burung saja, ya, baik angka-angka tadi, fenomena alam dan lain-lain. Nah, praktek tatayur di tanah air kita sangatlah banyak, teman-teman, ya. Eh, Sebagian orang dikenal dengan istilah pamali, ya, kalau teman-teman tahu, ya, yang menganggap bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan atau disimpan karena ia bisa mendatangkan kesialan. Itu pamali, ya. Satu di antara praktik-praktik tatayur yang marak, ya, ataupun ada di tanah air kita, di antaranya adalah menganggap sial angka 13 dan angka 4. Ya, menganggap sial angka 13 dan angka 4. Ya. Nah, mitos ini sepertinya berasal dari orang kafir, teman-teman. 13 dan angka 4. Ini adalah perkara yang tidak logik, ya, sebenarnya. Karena bagaimana mungkin sekedar sebuah angka dapat membawa kesialan? Nah, ini dia. Ya, akhirnya orang-orang kita juga pada ketakutan dengan angka 13 dan 4 tersebut. Oleh karenanya kita dapati sebagian kursi pesawat dari maskapai penerbangan apapun di Indonesia dengan tidak ada nomor 13. Coba teman-teman naik pesawat, ya, ada nggak nomor 13? Ya, wallahu alam. Saya juga pernah lihat, ya. 13 sepertinya tidak ada. Tapi mungkin mungkin ada, ya, mungkin ada. Tapi kalau yang punya non muslim pasti mungkin mereka tidak taruh nomor 13. Demikian pula ada sebagian pemain, bahkan kalau seandainya yang punya maskapainya muslim, dia juga ikut-ikutan, maka ini merupakan dia percaya kepada hal-hal yang seperti ini. Maka ini dianggap syirik, ya. Begitu juga sebagian pemain bola tidak ingin mengenakan kaos mereka nomor 13, teman-teman, ya, karena dianggap bisa membawa sial kepada klub sepak bolanya. Demikian pula pihak manajemen hotel, apartemen, gedung perkantoran, dan semacamnya. Mereka meniadakan lantai 13 dan lantai 4. Itu benar, teman-teman. Ustaz pernah tinggal di apartemen di Jakarta dulu, Green Palm Residen. Itu tidak ada angka 4, 13. Loncat dia. 11, 12, 14 ya kalau nggak salah, ya. Oh, langsung ke 15. Karena ada 14. Jadi setelah lantai 12 langsung lompat ke lantai 15. Nanti di 15 itu ada misalkan 15A, ya, ataupun dan lain-lain, ya. Serta mengganti lantai 4 menjadi lantai 3A. Biasanya gitu. Lantai 3, lantai 4, 3A. Nggak ada 4, teman, lantai 5 gitu. Ini coba teman-teman perhatikan, ya. Ini penting. Jadi subhanallah, ya. Ini diantaranya. Nah, di antara contoh yang kedua ataupun praktek-praktek yang ada di tanah air kita, di antaranya adalah menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet menggantungkan handuk di lehernya. Pernah dengar nggak ini? Ya, menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Sebagian orang menganggap perkara ini bisa mendatangkan sial, yaitu janin yang ada di perut bisa terikat dengan tali pusarnya. Nah, ini pemahaman sebagian suku tentunya orang, ya. Baik, di antara praktek yang ketiga juga meyakini bahwa jika seorang gadis perawan duduk di depan pintu maka dia akan susah menikah. Jadi kalau teman-teman pulang ke rumah sering duduk-duduk di pintu, jangan duduk-duduk di pintu. Ya, konon keyakinan tersebut masih tersebar hari ini sebagian daerah di Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Papua. Ya, depan teras, ya, di teras, ya, maka susah akan menikah. Allah alam. Mungkin artinya begini, ya, tapi tidak ada hubungan dengan tertentu ini sebenarnya. Ya, mungkin bisa jadi ada dulu seperti itu, mungkin karena si wanita ini sering nampak, akhirnya orang sudah biasa, ya, akhirnya dia mau melamar orang udah tahu semua dia. Ya Allah alam, ya. Allah alam, ya. Tapi ini bukan keyakinan. Tapi nggak boleh juga tentu bagi wanita janganlah duduk di depan pintu, ya. Bahkan bisa dilihat oleh semua orang, diakses, apalagi kita seorang wanita yang masih gadis, ya, yang perlu menjaga
ifah kita, maka kalau bisa jangan terlihat oleh ajnabi, oleh laki-laki yang lain, yang jangan sering terlihat seperti itu ya, takut fitnah dan lain-lain yang terjadi. Juga di antara praktek yang lain itu keyakinan terkait burung gagak dan burung sirip ya, atau burung kedasi ya, burung sirip uncuing. Pernah lihat nggak teman-teman ya? Nah, burung gagak menurut mereka, burung gagak yang berkumpul dan terbang berputar-putar di langit diyakini sebagai pertanda bahwa akan ada kerabat yang akan meninggal. Nah, ini keyakinan ini tersebar di daerah Banyumas dan Jombang. Ya, masih ada. Ini yang Banyumas, ya. Yang dekat-dekat Banyumas, coba tanya ya. Jadi kalau ada burung gagak berputar-putar di atas-atas, mereka yakin ada kerabat yang meninggal ya. Nah, sebagian lainnya meyakini bahwa jika suara burung kedasih ataupun sirit uncuing terdengar di sepertiga malam terakhir, maka itu adalah pertanda bahwa ada seorang lanjut usia yang akan wafat di wilayah tersebut. Keyakinan ini dapat ditemukan di daerah Jawa Barat, Bandung nih, ya, sebagian daerah Jawa Barat ya. Itu dia. Jadi kalau burung itu bunyi di sepertiga malam, berarti ada orang tua yang akan meninggal. Ini tidak benar ini. Kemudian juga terkait hujan gerimis saat matahari terik. Hujan gerimis. Nah, fenomena alam tersebut diyakini sebagai pertanda bahwa ada setan-setan yang sedang melahirkan anaknya. Ada setan sedang melahirkan anaknya. Ini nggak ada dasarnya teman-teman. Keyakinan ini ada pada sebagian masyarakat Jombang juga. Ada dua masyarakat Jombang. Aduh. Ya. Sedangkan sebagian masyarakat asli Jakarta meyakini bahwa hujan gerimis saat matahari terik menandakan bahwa ada seseorang yang meninggal dunia. Masyarakat Jakarta ya, asli Jakarta ya. Betawi ya, teman-teman ya. Allah ada sebagian nanti mereka yang belum ngaji mungkin ya, ataupun mungkin terpengaruh, terkontaminasi dengan adat istiadat dan lain-lain. Ya. Nah, di antara praktek-praktek yang lain, yang keenam misalkan kelahiran anak di waktu maghrib. Ya, sebagian orang di Wonogiri dan juga Pacitan meyakini bahwa jika anak lahir pada waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Nah, ini daerah Pacitan, yaitu tewas dimakan singa. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka mereka mengadakan acara ritual yang disebut ruatan. Ya, ini coba teman-teman pergi ke Pacitan yang dekat rumah. Yaitu apa ritual ruatan? Yaitu setiap bayi yang lahir di waktu maghrib agar si bayi kelak terhindar dari keburukan. Selain melakukan ruatan, tali pusar si bayi, yaitu mereka ritual namanya ruatan. Kemudian tali pusar si bayi juga diambil lalu dicampur dengan asam jawa, gula merah, pensil, sedotan, dan beberapa benda lainnya. Kemudian dikuburkan di samping rumah. Kemudian tali pusar yang telah dikubur tersebut harus dijaga selama 40 hari. Nah, ini dia. Ya, ini ada sebenarnya bukan karena apa ya, karena mungkin ada orang-orang yang menuntut ya, orang-orang yang ingin kebal, sakti, dia minta perlindungan sama setan, karena setan menyuruh yang aneh-aneh, artinya mungkin apa seperti tadi ya, suruh memakan tali pusar lah. Ya, kalau udah 40 hari mungkin dia sudah menyatu dengan tanah, sudah tidak ini lagi, tidak fresh lagi. Allah alam ya, macam-macam karena memang di tanah air kita, terutama sebagian daerah Jawa sangat kental dengan tidak hanya Jawa ya, tapi daerah yang lain Kalimantan kental dengan masih terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kesyirikan seperti itu. Nah, di antara praktik yang lain yang ketujuh misalkan mencium tangan anak kecil. Nah, sebagian orang melarang dari mencium tangan anak kecil ya, karena orang namanya gemas anak kecil ya. Kita salam, kadang kita cium. Kenapa? Apa hubungannya dengan kesialan ataupun kebaikan? Karena meyakini bahwa itu menjadikan anak tersebut tukang minta-minta jika telah dewasa. Ya, jadi pengemis ya. Karenanya jika ingin mencium anak kecil, mereka menganjurkan untuk menciumnya pada anggota tubuh lainnya selain tangan, seperti pipi, kepala, dan lain selain tangan. Nah, anak kita salim ya, salim sama tante, bibi ya, salim. Kita ambil tangannya kan, cium kita cium gemasnya, teman anak kecil ya, umur 3 tahun, 4 tahun sangat-sangat gemes masa itu ya. Masa tidak boleh, tidak ada hubungan sama kesialan di sini ya. Anak itu jadi peminta-minta.
Nah, di antara praktik yang ke-8 yaitu meninggal pada hari Sabtu. Keyakinan sebagian penduduk Cirebon, ada nggak orang Cirebon di sini? Yang menganggap bahwa orang yang meninggal pada hari Sabtu adalah pertanda bahwa kematiannya juga akan mengenai orang lain. Bisa jadi kerabat atau tetangganya. Nah, jadi kalau yang meninggal di hari Sabtu, kematiannya juga akan mengenai orang lain, kerabat atau tetangganya. Jadi mengerikan nih kalau ada tetangga meninggal hari Sabtu, aduh besok kita ini kayaknya, aduh udah pada panik semua itu. Ya, ya, nggak boleh kita yakini, gara-gara kita yakini akhirnya kita meninggal juga ketakutan sakit jantung teman-teman. Ya, itu yang terjadi ketika waktu COVID dulu ya. Ya, COVID ini nggak ada obat sebenarnya. COVID ada sebagian daerah Ustadz ingat gitu ya. Kita di Jakarta dulu, ya Ustadz waktu itu masih tinggal di apartemen itu. Di apartemen semua harus pakai masker. Ketika naik lift itu bahkan ada tusuk gigi itu kita tekan tombol AC, tombol lantai itu pakai tusuk gigi terus tusuk gigi kita buang. Ada tempat dibikin khusus begitu ya. Subhanallah, terus pas masuk lift orang pun menghadap ke belakang semua, jadi nggak menghadap hadapan. Udah pakai masker coba nggak apa mangap. Jadi seperti itu waktu itu ya di Jakarta. Wah, pas pulang haruslah apa namanya kita waktu itu karena udah protokol kesehatan ya, karena mengajar juga waktu itu Ustadz di kampus ngajar online dengan Zoom selalu ya, tidak boleh bertatap muka. Kemudian pas pulang ke rumah harus semprot dulu dengan apa namanya apa namanya itu sanitizer ya apa yang ya, pokoknya semprot di badan di kaki-kaki kemudian sendal di luar dulu. Ya subhanallah kita ketakutan, nah kita sakit, bahkan sebagian orang meninggal dunia. Makanya kebanyakan kadang yang meninggal dunia orang-orang yang berduit kadang, teman. Ya lama-lama kita sudah ini percaya apa ini sabotase. Betul sih COVID benar. Tapi sebenarnya gara-gara ketakutan itu membuat sebagian orang meninggal. Banyak orang kayak lihat pengemis di jalanan, lihat orang-orang mohon maaf ya orang gila, orang yang kurang akalnya. Dia nggak pakai masker kok sehat aja, dia nggak kena COVID. Ya bahkan sebagian orang, sebagian daerah ya, saat dengar ya dari teman-teman itu, mereka nggak ada masker-maskeran dari awal COVID 2000 berapa itu, 19 lah, 18 akhir sampai 2020, nggak ada mereka. Ya nggak selesai mereka tetap sholat jamaah. Kalau kita di Jakarta waktu itu protokol, subhanallah, sebagian masjid di mana tuh di BSD ya waktu itu saat ada teman Ustadz nggak imam di situ ya, dia bilang berjarak itu kita sholatnya itu satu orang sama kiri kanan itu berjarak antara 1 meter teman-teman. Udah di plot-plot gitu, jadi sholat jamaah pun sebagian masjid nggak boleh lagi. Ya, subhanallah, ini nggak, Allah alam ya. Ya Allah alam, mungkin bisa jadi iya, tetapi sebenarnya tidak semenakutkan itu ya kadang. Ya. Allah alam ya. Baik itu dia meninggal hari Sabtu. Kemudian di antara praktek juga yang sebagian masih diyakini. Yang ke-9 diantara kesamaan tanggal lahir anak dengan tanggal lahir ayah atau ibunya. Nah ini ada masalah apa ini? Nah sebagian orang meyakini hal tersebut sebagai pertanda pertikaian dan permusuhan yang kelak akan menyala dalam keluarga tersebut. Nah, jadi kalau emak sama anak atau ayah sama anak sama tanggal lahir, ada pertikaian yang terjadi antara mereka berdua. Solusinya adalah, kata mereka, anak tersebut harus disimpan atau dibuang di luar rumah. Dan dibiarkan hingga ada orang lain yang mengambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari. Jika telah lewat beberapa hari, maka orang tua asli dari anak tersebut datang dan membeli anak tersebut. Hal ini dianggap dapat menghilangkan keburukan yang akan ditimbulkan oleh anak tersebut. Keyakinan ini tersebar di beberapa daerah di Jawa. Nah, ini dia. Nah, di antara yang ada juga yang ke-10 yaitu perawan, anak perawan ataupun anak gadis memakan sayap ayam, chicken wing. Ya, teman-teman suka makan chicken wing ya. Kalau ibu masak di situ, masak chicken wing kan, apalagi digoreng, kan, wow enak. Ini kalau meyakini sebagian ini udah nggak bisa makan lagi. Nah, inilah keyakinan sebagian penduduk kota Semarang berkeyakinan bahwa jika ada anak gadis perawan yang memakan bagian sayap ayam, maka suatu saat suami perempuan tersebut akan membawanya pergi dari tempat tinggal asalnya. Chicken wing, ya, jadi terbang gitu. Jadi bawa terbang, jadi orang tua ketakutan anaknya dibawa jauh mungkin ya. Eh
Inilah semua contoh-contoh praktik tatayur yang ada di negeri kita dan ini masuk dalam kategori syirik kecil, teman-teman. Ya, syirik kecil ya. Tentang berdosa, jangan percaya syirik kecil. Ini adalah bukti bahwa tugas kita hari ini bagaimana cara mendakwahkan tauhid yang masih sangatlah besar terkontaminasi di negeri kita hari ini. Ya, di sebagian daerah kita semua banyak yang begitu-begitu ya. Ya, terus di Aceh juga, wah ada beberapa macam-macam yang masa dipercaya Hana itu nggak ada, kita bilang Hananya nggak ada, itu khurafat, itu nggak ada. Dari mana asalnya coba? Mana ada Quran? Nggak ada Quran, ada dalilnya, hadis tidak? Nggak ada, memang udah biasa orang orang nenek moyang kita dulu. Emang nenek moyang bisa jadi pedoman? Itu yang dikatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika naf'alun, gitulah kami melakukannya. Nabi Ibrahim ketika mendakwahi kaumnya, mereka mengatakan seperti ayahnya, mengatakan seperti itu. Wajadna aba'ana, dalam ayat yang lain surah Zuhruf, ala ummatin, wajadna itu orang-orang tua dulu. Padahal itu digelincirkan syaitan seperti itu semua. Ya. Nggak ada asalnya. Hari ini kita ilmu sudah luas ya. Maka tidak perlu mempraktekkan hal-hal yang kalau simpel Islam ini. Ya, kalau ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' sahabat, ada qiyas, ya, ada athar sahabat, boleh kita tiru. Kalau tidak ada, sudah tidak, nggak usah. Ya, bahkan hadis palsu aja kita perlu cek juga. Hari ini ada, makanya teman-teman nanti kalau siapa yang belajar ilmu agama mungkin syar'i, ya, belajarlah misalkan di antara ilmu mustalah al-hadis, ya, ilmu jarah wa ta'dil. Ya, kita tahu nih hadis sahih, hadis nggak sahih. Ya, alhamdulillah ilmu sudah banyak hari ini. Oke, apa hukum tatayur tadi? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi, tatayur bisa menjadikan syirik besar jika meyakini bahwa hal-hal tersebutlah yang menciptakan kesialan atau keburukan dan bukan Allah. Nah, ini dia bisa, tadi asalnya syirik kecil, tapi kalau meyakini tatayur ini bisa menciptakan kesialan selain dari Allah, ya, sebenarnya kan ayatnya simpel, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kalian sesuatu apapun di muka bumi ini, ya, pada diri kalian, jasad kalian, apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali Allah yang berkehendak. Mau sakit itu datang dari Allah semuanya. Mau sembuh itu datang dari Allah. Tapi kalau dia yakini kesialan, keburukan yang menimpa tadi gara-gara dia kait-kaitkan tersebut ada hubungannya tanpa ada kehendak, ya, dari Allah, maka itu menjurus kepada syirik besar. Yaitu mereka meyakini bahwa hal tersebut bersekutu bersama Allah dalam menentukan kesialan. Nah, itu. Ya, adapun jika meyakini bahwa hal tersebut hanyalah sebab dan pertanda munculnya kesialan atau keburukan yang diciptakan oleh Allah, maka ia tergolong syirik kecil. Nah, udah takdir, tapi itu merupakan sebabnya saja. Ya, gara-gara si wanita atau si gadis selalu duduk di teras di depan pintu, ya, dia nggak dapat jodoh-jodoh sampai 50 tahun misalkan, atau 60 tahun, atau emang nggak dapat jodoh. Ya, itu sebabnya saja. Tapi yang buat dia tidak dapat jodoh, Allah sudah tentukan di lauh. Ya, lauhul mahfud, dia sudah tidak ada jodoh, seperti itu. Itu tergolong syirik kecil. Ya. Faid Al-Qadir, karya Imam Al-Munawi. Ya. Nah, kita perhatikan sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa hukum tatayur adalah makruh. Nah, ulama Hambali ya, seperti kemarin ya, ulama Hambali ini ada hal-hal yang memang karena Imam Ahmad waktu itu mereka mentafsirkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya, beliau hanya berdiam. Ya, gitu juga di bab tatayur ya, seperti kemarin yang seseorang yang boleh membalas ya, apakah boleh membalas sihir dengan sihir ya. Itu kan para ulama uh, berbeda dua pendapat ya, di antaranya adalah yang apa namanya uh, nusrah itu boleh sebagian ulama Hambali tentunya boleh kalau memang terpaksa tadi ya, tidak ada ikhtiar lain untuk menyembuhkannya. Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tentu lebih baik dengan ruqyah syar'iyyah, berdoa kepada Allah dan lain-lain. Nah, ini dia. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwasannya makruh tatayur ini adalah pendapat yang tidak tepat.
Ibnu Muflih berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa tatayur merupakan dosa besar. Adapun telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum tatayur adalah makruh, memang telah disebutkan beberapa ulama mazhab Hambali, kata beliau. Akan tetapi yang lebih tepat untuk memastikan keharaman tatayur dan seperti yang dimaksud makruh, sepertinya yang dimaksud makruh adalah mereka adalah haram. Nah, ini maksudnya. Ya, adab syar'iyah Ibnu Al-Muflih. Ya. Baik, kita kembali ke tanah air kita. Kalau kita perhatikan sebagian tatayur yang dilakukan, sebagian masyarakat Indonesia masih merupakan kategori syirik kecil. Jadi yang mereka lakukan hari ini, yang tadi ya, kategori syirik kecil ya. Misalkan ini termasuk syirik kecil nggak teman-teman ya? Jangan banyak makan ikan nanti cacingan. Ya, jangan banyak orang-orang tua dulu ya. Kalau di Aceh ada istilah seperti itu. Ternyata dulu memang masalah begini. Orang tua anaknya itu kadang 10, 12 ya. Ikan itu dibagi mungkin ikan misalkan apa ikan selar itu ataupun ikan apa ya. Nah itu dibagi satu orang satu ikan mungkin 4 gitu yang kecil-kecil tuh kan. Ya, karena apa? Karena orang tua dahulu mungkin nggak sanggup beli ikan, jadi mereka menamakan memitos diri sendiri, gak usah banyak, banyak makan ikan nanti cacingan. Gitu. Ya, wallahu alam ya. Nah, ini dia sebagian ya. Uh, jadi sebenarnya tatayur itu adalah syirik kecil karena mereka telah meyakini bahwa segala keburukan berasal dari Allah dan bahwa hal-hal yang mereka percayai hanyalah sebab dan pertanda dari keburukan tersebut. Ini aja sih. Nah, kita sebutkan, kita katakan mengapa tatayur dikategorikan sebagai syirik? Bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama adalah karena tatayur adalah bentuk menjadikan sesuatu bukan sebab. Baik dari tujuan syariat maupun kenyataan yang ada sebagai sebab. Ya, jadi bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Nah, coba kita lihat misalkan contoh-contoh praktik tatayur yang terjadi di Indonesia misalkan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi ya. Adakah hubungan antara hal-hal tersebut dengan keyakinan yang terkait dengannya? Misalkan orang laki-laki yang istrinya lagi hamil dia pakai handuk di leher keluar masuk toilet. Anaknya akan terlilit besar. Apakah ada seperti ini? Ya, sungguh sama sekali tidak ada tentunya. Ya, nggak ada fakta ilmiahnya juga, tinjauan syariahnya juga tidak ada. Ya, ini dia ya. Jadi kita kategorikan secara syirik karena memang bentuk menjadikan sesuatu bukan sebab sebagai sebab. Karena sebab dia jadikan bentuk sesuatu itu sebagai sebab kesialan, padahal dia bukan sebab. Nah itu dia tadi, nggak ada hubungannya tadi. Padahal. Nah yang kedua, mengapa tatayur dikategorikan syirik? Karena tatayur menafikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ya. Dua alasan diantaranya karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab. Kemudian yang kedua adalah menafikan sikap tawakal. Ya, berpegang, berpasrah kepada Allah, ya, menyerahkan urusan kepada Allah, ikhtiar. Oke, sebab tapi Allah yang berkehendak semua. Nah, tak kala seseorang bertatayur, tentu ia tidak bertawakal kepada Allah. Sebagaimana hanya orang Arab jahiliyah setiap kali hendak bepergian, maka mereka terlebih dahulu mengusir burung-burung tertentu, ya, untuk melihat ke arah mana terbangnya burung tersebut. Nah, jadi menafikan. Padahal dia kalau dia pergi aja sudah bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah dia tawakkalna 'ala Allah. Doa keluar rumah. Ya Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlam aw najhala aw yujhala alaina. Kita berdoa dengan doa-doa keluar rumah. Jadi insyaallah tidak akan itu betul-betul sikap tawakal kepada Allah. Ya, jadi ini tidak ada alasannya. Jadi kenapa kita kategorikan dia syirik? Yang pertama menjadikan dia sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, karena menafikan sikap tawakal kepada Allah. Jadi kalau udah lari burung tersebut ke kiri, kita nggak tawakal sama Allah. Ya, kalau lari sebelah kanan tawakal nggak? Kalau di sebelah kanan nggak berdoa lagi. Anggap burung ini lebih memberikan keuntungan daripada Allah sendiri. Padahal kita kalau burung sebelah kiri, kalau misalkan kita pergi juga tawakal Allah, burung akan tawakal Allah. Tapi tentu
nggak perlu juga harus kita coba-coba ya. Takutnya mempengaruhi iman kita tadi. Ya seseorang misalnya coba deh ada burung nih, aku lempar, aku usir Kalau dia ke kiri, aku jadi pulang ke Banyumas misalkan. Kalau ke kanan jadi pulang. Kalau dia ke kiri, aku nggak pulang. Tiba-tiba kiri coba teman-teman. Terus teman-teman pulang, ya. Nah, tapi kalau teman-teman bawa pulang tauhid yang benar, aman teman-teman. Tapi kalau teman-teman, tapi ragu juga ya kayak mana ya, takut orang tua dulu bilang seperti ini. Akhirnya yang dipikirkan itu pun terjadi, Allah berfirman. Tapi akhirnya apalah, wah kan ban bisnya apa namanya, ternyata bisnya mogok, bannya pecah gitu misalkan. Ya itu sebenarnya bukan, tapi Allah terkadang seperti itu ya, Allah menguji seseorang hamba itu, fitnah ya, dengan kesyirikan. Baik, silahkan dibaca matan ya teman-teman. Matan pertama, ala innama ta'iruhum, Allah firman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 131. Baik, satu lagi, dan Allah juga berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Yasin ayat 19. Baik, kita jelaskan ya. Ayat pertama mengisahkan tentang tatayur yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Ini dia yang Ustaz sampaikan tadi. Ala innama ta'iruhum indallah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa istilah tatayur juga telah digunakan oleh orang-orang musyrikin sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, kalau kita sempurnakan ayatnya, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau mereka ditimpa kebaikan, artinya tanah mereka subur, mereka ditumbuhi buah-buahan yang banyak, sumber daya alam yang banyak, maka mereka berkata, ini karena kami, Allah sayang kepada kami. Wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ya, akan tetapi kalau mereka ditimpa kekeringan tadi, ya, ditimpa dengan banjir besar, mengagalkan panen mereka dan lain-lainnya, kita tahu bahwasanya bagaimana walaqad ataina Musa tis'a ayat, ada 9 ayat, 9 tanda-tanda kenabian. Tidakkah cukup membuat mereka untuk beriman sebenarnya? Bagaimana mereka tak kalah Nabi Musa berdoa agar hilang banjir, mereka ditimpa dengan serangga yang sangat banyak, merusak tanaman mereka. Nabi Musa berdoa juga selesai, mereka ingkar lagi, kemudian Allah kirim mereka frog, yaitu kodok. Sampai-sampai dalam tafsiran disebutkan bahwa kalau mereka menguap bisa sampai kodok masuk ke mulut, ya segitu banyaknya. Kemudian diberi ujian dengan kummala, ya kutu, busuk, sampai membuat mereka tidak nyaman di rumah-rumah mereka. Waddafadi wal kummala waddafadi waddam. Kemudian diantaranya Allah berikan mereka waddama ayatin, yaitu darah, sungai Nil yang mereka keramatkan, yang merupakan sumber air mereka, kesuburan Mesir tak kala itu. Tapi Allah rubah semua menjadi darah, sungai darah teman-teman. Sebaliknya di daerah Bani Israel sumurnya bersih. Ya, bahkan sampai sebagian tentara Firaun mengambil air dari sumurnya Bani Israel bersih, kemudian pas balik ke tempat Firaun jadi darah lagi. Begitu melihat keajaiban demi keajaiban yang sangat banyak, tidak membuat mereka beriman padahal. Namun mereka menyalahkan ke Musa. Faida ja'at yattayyaru bi Musa wa in tusibhum sayyatu yattayyaru bi Musa. Jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ya. Nah, namun kata Musa, qala ta qa apa? Innama ala innama ta'iruhum indallah. Ya, jika mereka ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di tangan Allah.
Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui karena kezaliman mereka, kekufuran mereka, kebiadaban Firaun dan tentaranya, ya, membunuh anak-anak Bani Israel, ya, yang laki-lakinya dibunuh, dibiarkan hidup-hidup, yang perempuannya, ya, kemudian juga ditindas, ya, dijadikan budak. Jadi subhanallah, ya, padahal gara-gara mereka, tapi mereka bertatayur. Nah, Firaun dan kaumnya bertatayur dengan menganggap bahwa Nabi Musa dan pengikutnya lah yang menyebabkan berbagai kesialan dan musibah yang menimpa mereka. Padahal Allah kasih musibah biar mereka beriman, bagaimana Musa berdoa selesai. Tapi tetap ayat demi ayat demi ayat mereka tidak membuat mereka untuk beriman. Nah, Allah pun membantah bahwa segala yang menimpa mereka adalah akibat ulah tangan mereka sendiri. Nah, bahwa segala yang menimpa akibat ulah tangan mereka sendiri dan Allah lah yang menentukan itu semua. Ya, gitu ya. Kemudian demikian pula pada ayat yang kedua. Tadi ayat yang kedua, qalu ta'irukum yasin, ya, ayat 19 ini, ma'akum ain dzukirtum bal antum qaum muslimun. Ayat yang kedua ini Allah mengisahkan anggapan orang-orang kafir bahwa para pengikut Rasul yang mendakwahi mereka lah yang selama ini membawa sial kepada mereka. Nah, ini mereka anggap bahwa para Rasul yang membawa sial. Padahal namun Allah membantah perkataan mereka melalui ayat itu tersebut. Ya. Nah, dalam Islam yang harus kita yakini bahwa setiap kesialan, keburukan, dan musibah yang menimpa kita pasti akibat ulah tangan kita sendiri. Berupa, ya, ulah tangan kita, baik itu dosa ataupun maksiat dari yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 30 dan banyak ayat yang serupa dengan ini, ya. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka akan disebabkan itu karena disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah sudah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, dan Rasulullah juga berpesan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin," tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau keletihan, ya, penyakit, ya, atau keletihan, ya, kekhawatiran, wala hammun, wala huznun, kesedihan, wala adzan, wala ghammin, ya, wala adzan, tidak ada juga ada gangguan, ya, dan juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, ini dia, apapun yang terjadi, ya, dari kekhawatiran, gundah gelisah, tidak tenang, ya, tidak bisa tidur malam misalkan dan lain-lain karena ada masalah, ada pikiran, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Yang penting kita ingat bahwasanya sesungguhnya hari terburuk bagi seseorang adalah tak kala di hari tersebut dia habiskan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Kebalikan dari itu bahwasanya hari terindah bagi seseorang tak kala hari itu yang dia gunakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, silakan dibaca matan yang kedua dari An Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar." Tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala gula, dan tidak ada nau serta gul. Baik, ini hadis, ya, setelah musannif ataupun yang pengarang, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang ayat Al-Quran, gitulah metode, ya, Al-Quran dulu kemudian baru sunnah ataupun hadis Nabi, karena ini adalah merupakan sumber rujukan kedua setelah Al-Quran. Nah, kita sebutkan di sini dari hadis pertama ada 4 perkara, kemudian tambah dengan hadis kedua ada 2 perkara. Itu ada 6, ya. Ada 6 perkara yang Rasulullah nafikan. Yang pertama adalah al-adwa. Apa yang dimaksud dengan adwa dalam hadis ini? Al-adwa adalah keyakinan bahwa penyakit dapat menular dengan sendirinya.
Rasulullah hendak menegaskan bahwa penularan penyakit hanyalah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Jadi meyakini bahwa penyakit dapat menular dengan sendirinya itu bisa saja secara medis ya, akan tetapi terjadinya penularan tersebut hanya terjadi dengan izin Allah. Seperti COVID-19 tadi, ya. Nah, suatu ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah untuk mengeluhkan unta-untanya yang terkena penyakit kulit. Ya, seakan-akan orang tersebut meyakini bahwa seluruh untanya tertular disebabkan unta yang pertama kali terkena penyakit tersebut. Ya, kemudian Rasul pun menanyainya, "Faman a'dal awal?" Jika memang demikian, lalu siapa yang menulari unta pertama tersebut? Ya, jadi siapa yang tularin? Yang unta yang pertama. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada disebutkan ya. Ya, jika memang penyakit itu menular dengan sendirinya, lalu siapakah yang membuat unta pertama kali sakit? Nah, ini dia jawabannya. Tentunya yang membuat untuk unta pertama sekali sakit adalah Allah, maka demikian pula dengan unta lainnya yang membuat mereka sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan sebab proses penularan tidak lain hanyalah sebab semata ataupun efeknya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Ya. Jadi penularan tidaklah terjadi, efeknya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, jadi penularan penyakit memang benar adanya, namun ia tidaklah terjadi melainkan atas seizin Allah. Nah, ini dia adwa ya, teman-teman ya. Makanya disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa firra minal majdhumi kama tafirru minal asad." Jauhilah orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Dia mungkin ya kusta itu menular tadi ya. Nah, tapi ingat bahwasanya kita tahu ini penyakit menular, sakit mata misalkan, sakit apalagi menular cacar misalkan ya. Ataupun yang lain penyakit menular, ya betul menular. Tapi kalau orang nggak menular juga. Ya, itu dia. Makanya sebab apapun haruslah kita mengingat bahwa al-musabbibul asbab itu hanya sebab. Musabbibul asbab yang menjadikan semua itu jadi sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah juga pernah bersabda, la yuridu mumridun ala musihhin. Ya, yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Ya, karena tadi ya bisa jadi kadang hawa panasnya dan lain-lain yang bisa jadi ya. Ya, karena ada tuntunan dalam ayat Al-Quran kita sebenarnya kalau kita yakin ya, ada dalam hadis Nabi. Nah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ard." Jika kamu mendengar bahwa wabah telah menjangkiti seluruh negeri, ya. Fala taqdamu alaih, maka kamu janganlah datang negeri tersebut. Kalau negeri ada wabah nih, misalkan wabah kolera dulu sering di Papua, misalkan kita main di Papua, nggak usah datang dulu. Ada wabah apa misalnya di daerah ya, seperti itu. Maka fala taqdamu alaih, maka janganlah kamu datangi negeri tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila wabah itu telah menjangkiti negeri tempat kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Nah, jadi kalau udah kena negeri jangan keluar lagi. Apa faedah? Wallahu alam. Ya. Tapi kalau sebelum menjangkiti kita dengar-dengar saja, sebelum maka boleh kita keluar dari apa namanya penyakit ya. Maka tidak perlu menyalah-nyalahkan siapapun ketika tertular penyakit sebenarnya teman-teman. Ya, kita nggak boleh kita salah-salahin ya. Akan tetapi berusahalah agar tidak tertular dan jika tertular pun maka bersabarlah dan mintalah kesembuhan la syifau illa syifau. Mintalah kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Ya, betapa banyak orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular lainnya hari ini, teman-teman. Ya, akan tetapi orang-orang di dekatnya tidak tertular. Ini menunjukkan bahwasanya yang menentukan penularan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya. Yang kedua yaitu tirah, yaitu tatayur, sudah kita jelaskan. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang hamah, yaitu burung hantu ya. Kita sampaikan aja sedikit, nanti kita cukupkan di safar sepertinya teman-teman ya. Pada kali yang ke depan kita bahas tentang nau,
yang kelima dan keenam ghul ya. Ini kita bahas lagi yang ketiga yaitu hamah dan keempat safar ya nanti ya. Apa maksudnya? Hamah itu burung hantu. Ya, sesuai dengan hadis tadi ya. Hamah itu burung hantu ya. La adwa wala tirah wala hamah wala safar. La adwa yaitu tadi apa? Adwa eh, penyakit menular dengan sendirinya. Tirah ta'irah tirah yang tadi ya, menggantungkan nasib ataupun kesialan pada sesuatu hal, kejadian dan lain-lain. Wala hama, hama itu yaitu burung gagak. Burung ya burung hantu, maaf, bukan burung gagak. Nah, orang Arab jahiliyah meyakini kedatangan burung hantu sebagai pertanda kesialan, baik itu berupa kematian, penyakit ataupun musibah lainnya. Ya, kalau ada burung hantu penyebab tanda kesialan, ini dia salah. Nah, yang keempat itu sofar ya. Sofar sod ya. Ya, sofar. Nah, para ulama menyebutkan dua makna dari sofar, ya bulan sofar ya. Sofar adalah ulat yang membawa penyakit menular dan biasanya ditemukan di perut hewan. Ya, ini kaidah istilah ya, sebagian ulama qiraat ya. Mereka menyebutkan sofar adalah ulat yang membawa penyakit menular dan biasanya ditemukan di perut hewan. Jika demikian, makna safar maka yang diinginkan dari penafian safar adalah penafian adwa, itu larangan dari meyakini bahwa suatu penyakit itu menular dengan sendirinya. Nah, ini dia. Kedua, safar ini maksud adalah salah satu bulan dalam penanggalan Hijriah, itu bulan safar, Muharram Safar. Ya. Ini dia tadi satu ulat yang membawa penyakit menular ya, yang dia berada di perut hewan ya. Itu namanya ulat. Yang kedua itu bulan safar sebenarnya maksud mereka. Ada dua penafsiran sini. Rasulullah SAW hendak membantah keyakinan jahiliyah bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Dan sebagaimana telah diketahui, anggapan sial tersebut atau momen tersebut termasuk kategori tatayur. Dia anggap sial itu bulan Safar. Makanya bulan Safar mereka enggak ini. Ya, atau anak yang lahir bulan Safar itu bulan sial. Dan anggapan serupa banyak kita temukan di Indonesia juga. Seperti sebagian masyarakat Jawa yang mencari hari yang dianggap sebagai hari keberuntungan untuk mengadakan pernikahan. Nah, ini dia. Nah, enggak ada dasarnya. Sehingga tanggal pernikahan yang tadinya sudah ditentukan menjadi tertunda sampai berbulan-bulan karena hendak mencari tanggal kemajuan. Ya, itu dia ya. Nah, anggapan serupa banyak kita temukan di Indonesia seperti sebagian masyarakat Jawa yang mencari hari yang dianggap sebagai hari keberuntungan untuk mengadakan pernikahan. Ini dia. Nggak tahu ya, hari apa ya. Hari ini seperti misalkan Nabi SAW menikah di bulan Syawal dengan Aisyah. Ya, itu Nabi buat agar meninggalkan tradisi Arab jahiliyah dahulu yang mereka katanya, konon mereka berkata, bulan Syawal nggak boleh menikah. Akhirnya Nabi menikah dan membantah semua itu. Ya. Sehingga tanggal pernikahan yang tadinya sudah ditentukan menjadi tertunda sampai berbulan-bulan karena menjadi tanggal kemujuran tersebut. Ya, Allah alam, ini nggak ada sumbernya ya. Kalau sekedar cantik nggak masalah lah. Misalkan suami lahir tanggal 1, ya istri lahir tanggal 7, dia menikah cari tanggal 17, hanya sekedar sebagai untuk cantik-cantik dunia, nggak apa-apa. Ya, sekedar itu nggak apa-apa. Tapi meyakini di tanggal tersebut, misalkan haruslah menikah di akhir bulan ini, bulan itu, ya, atau ada pertanda tadi malam bintang bulannya awal bulan, awal matahari, misalkan atau apa, itu tidak ada sepertinya sumbernya. Ya. Nah itu dia teman-teman ya. Baik, sebagian lagi masyarakat menganggap hari Selasa sebagai hari sial, sehingga mereka melakukan zikir yang mereka sebut dengan zikir rotiban setiap hari Selasa. Nah, ini ada juga nih masih. Nah, mereka berkata, konon dahulu ada nenek moyang mereka yang meninggal terkena wabah pada hari Selasa, sehingga mereka menganggap hari Selasa sebagai hari sial. Dan kesialan tersebut harus ditangkal, ataupun ditangkis, ataupun dihandle ya, dengan zikir ratiban tersebut. Atau zikir la gitu ya. Kadang-kadang zikir hari ini udah nggak jelas lagi teman-teman. Nah, la ilaha illallah dia udah bukan la ilaha illallah. La. Udah kayak gitu. Entah apa dia ngomong, entah apa Allah alam. Oke, sebagian yang lagi menganggap hari Sabtu di pekan terakhir bulan Safar sebagai hari sial sehingga mereka melakukan sholat yang mereka sebut dengan sholat Rebo Wekasan.
Sholat ribu wekasan, ya. Barakallahu fiik. Mungkin ini saja teman-teman ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang yang kelima dan keenam, yaitu nau dan hul ya. Tadi kita udah bahas tentang beberapa ya. Di antaranya adalah adwa, karena dari hadis Nabi yang pertama ya, tentang adwa ya, wala tirah tatayur sudah kita bahas, wala hamata, yaitu hamata sudah kita bahas juga, penyakit menular tadi ya, wala safar itu bulan safar kah ataukah ulat ya yang membawa penyakit menular seperti itu. Baik, demikian dulu teman-teman ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita. Insyaallah nanti ada ujian santri Az-Zahra ya, tentu nanti insyaallah get ready ya, persiapkan teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat ya. Allah berikan kita ketika bertemu dengannya nanti dengan keadaan tauhid yang benar, tidak mempersekutukan Allah, dan beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa di sini ya. Ya.